Salam, selamat pagi. Puji Tuhan. Selamat datang Mas Yosua sama Mbak Kris. Mas Yusak. Mas Yusak dan Mbak Krisna, ya ini pelayan-pelayan Tuhan dari Semarang yang akan melayani sekolah-sekolah untuk memberi seminar kenakalan remaja, ya. Puji Tuhan, biarlah kita semua boleh belajar untuk memperhatikan lingkungan, kenakalan-kenakalan di sekitar kita, ketidakbenaran di sekitar kita, dan jangan sampai kita hanyut di sana, ya. Puji Tuhan. Ya, kita sudah menyanyi, pujian sudah membawa kita untuk mengerti, ya, bahwa keluarga itu indah, ya. Keluarga itu dibentuk oleh Tuhan, harus saling mengasihi. Ketika saya merenungkan, anak-anak saya sudah tidak lagi tinggal bersama saya. Saya merenungkan betapa indahnya ketika kami masih lengkap, ya. Masih ada anak-anak yang suka nangis, rewel, bahkan nakal, ya. Ternyata itu sebuah keindahan, ya. Sebab itu saudaraku, ketika kita masih punya kesempatan untuk berkumpul keluarga kecil yang baru terbentuk dengan anak-anak, gunakan kesempatan itu, ya. Untuk apa? Untuk memberi pendidikan, untuk mengarahkan supaya mereka hidup takut akan Tuhan, supaya satu kali kelak ketika mereka sudah keluar menjauh dari kita, entah itu merantau, entah itu bekerja, entah itu kuliah, mereka punya dasar iman, ya. Jadi keluarga itu dibentuk sejak kecil, sejak anak-anak kecil, ketika ditanamkan, ketika didorong untuk dekat dengan Tuhan, diserahkan kepada pembimbing-pembimbing yang ada, maka anak itu akan tumbuh. Ketika besar, mereka juga akan membentuk sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Sebab itu setiap hari saya berdoa untuk anak-anak remaja yang mungkin sekarang lagi ada di luar kota, entah itu bekerja, entah itu belajar, ya. Saya berdoa Tuhan kembalikan mereka ke Banyumas untuk membentuk keluarga-keluarga, membentuk kota Banyumas ini dipenuhi dengan keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, jangan lewatkan kesempatan yang indah ketika saudara masih berkumpul dengan anak-anak, ya. Puji Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Pagi hari ini kita akan belajar hidup adalah kesempatan. Minggu-minggu lalu kita belajar hidup adalah perjalanan, hidup adalah pembelajaran, dan saat ini hidup adalah kesempatan. Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita membaca ayat ini bersama-sama. Filipi 1 ayat 22. Sudah menemukan? Baik, 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Amin. Silakan duduk. Ini pernyataan Rasul Paulus, ya, ketika mengirim surat kepada orang-orang di Filipi. Ayat 21 itu dasarnya untuk menuju ayat 22, ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Bapak Ibu takut mati? Kalau belum waktunya jangan, ya. Nah, hidup adalah Kristus. Apa maksudnya, saudaraku? Bagiku hidup adalah Kristus. Dia menghidupi Kristus yang ada di dalam dirinya. Jadi apapun yang dilakukan itu dilakukan atas dasar perintah Kristus dan dihadapinya bersama Kristus. Termasuk ketika kita menghadapi krisis, jangan takut, karena krisis yang kita hadapi, kalau Kristus bersama kita, kita tidak hadapi sendiri. Jadi setiap detik, setiap hari, setiap waktu, Rasul Paulus menghidupi dirinya untuk Kristus. Sebab itu ayat 22 mengatakan, ya, tapi jika aku harus hidup
di dunia ini, itu berarti harus memberi buah. Karena dia sudah menyatakan kematian itu keuntungan. Kalau hidup ini untuk Kristus, maka kematian itu sebuah keuntungan. Dan Rasul Paulus menyatakan, aku enggak tahu keinginanku untuk segera hidup bersama Kristus, gitu ya. Karena di dunia ini penuh dengan tantangan bagi Rasul Paulus, aniaya, kesukaran ya. Dan ayat 20, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sebetulnya Rasul Paulus bisa pilih, aku lebih baik mati cepat karena kematian itu keuntungan. Tapi dia sadar kalau aku masih diberi kesempatan untuk hidup, berarti aku harus hidup memberi buah ya. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus itu sadar betul ya bahwa kiprahnya di dalam dunia ini, bahwa setiap sepak terjangnya dalam dunia ini semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Baik oleh matiku maupun oleh hidupku, biarlah Kristus dimuliakan. Sebuah pernyataan dari Rasul Paulus juga. Baik oleh hidupku maupun matiku, biarlah Kristus dimuliakan. Mari Bapak Ibu kita mencermati atau kita merenungkan, kalau setiap pagi kita masih bernafas, kita masih sehat, kita masih beraktivitas, walaupun mungkin ada pusing-pusing sedikit, bengkek-bengkek sedikit ya, tapi itu sebuah kesempatan. Apa sih yang harus kita lakukan? Jangan hanya beraktivitas itu sebuah rutinitas tanpa kita mengisi waktu-waktu yang ada itu dengan apa Tuhan, hari ini kesempatan bagi saya untuk kita bisa hidup bagi Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kalau hidup bagi Kristus itu artinya kita hidup memberi buah. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita akan periksa bersama-sama. Hidup adalah kesempatan. Sebetulnya kesempatan apa gitu ya? Kesempatan apa yang kita bisa miliki, kita bisa isi ya, supaya kesempatan waktu yang saudara dan saya punya itu tidak diisi dengan sia-sia ya. Puji Tuhan. Yang pertama kita melihat hidup adalah kesempatan untuk bertobat ya. Jangan pikir bertobat itu cuma sekali. Aku sudah lama kok ikut Tuhan, sudah 30 tahun yang lalu ikut Tuhan. Tapi bertobat itu setiap hari. Begitu kita mendengar teguran Tuhan, kita perlu bertobat, berbenah diri. Sehingga makin lama hidup iman kita makin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kita baca Yunus 3 ayat 7 dan 8, silakan. Yunus 3 ayat 7 dan 8. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Amin. Amin. Ketika Yunus diperintahkan ke Niniwe, karena Tuhan melihat Niniwe itu kota yang besar dan penduduknya tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri, mana yang baik, mana yang benar. Ya, nggak bisa membedakan. Sebab itu Tuhan mengutus, kalau penduduk ini tidak segera bertobat, maka Tuhan akan mengirimkan hukuman. Dan Yunus diperintahkan Tuhan ke Niniwe. Niniwe itu adalah negara yang menjajah orang Israel. Tapi Tuhan perintahkan Yunus untuk pergi ke sana supaya mereka bertobat. Sebab itu Yunus ogah-ogahan. Pikir Yunus, lebih baik Niniwe itu dihukum Tuhan.
Sebab itu dia menghindar dari panggilan Tuhan. Dan ketika dia menghindar dari panggilan Tuhan yang harusnya ke Niniwe, dia pergi ke Tarsus. Dan dari situ Tuhan tegur Yunus dengan ombak yang besar, yang akhirnya dia berkeputusan, udahlah aku ini yang salah, cemplungkan saya ke laut karena musibah ini gara-gara saya yang salah. Yunus sadar, dan ketika dicemplungkan Tuhan gak berhenti di situ. Tuhan masih tetap utus Yunus ke Niniwe. Supaya apa? Berita ini disampaikan. Ya, tadi bapak-bapak itu grupnya namanya Nafiri. Ada yang tahu Nafiri itu apa? Nafiri itu apa? Terompet. Bapak-bapak hiduplah dalam kebenaran supaya bapak-bapak bisa membunyikan terompet pertobatan. Haleluya. Kesaksian, pertolongan demi pertolongan, sampaikan. Menjadi sebuah terompet bagi bapak-bapak dalam kehidupanmu, dalam langkahmu, dalam setiap perkataanmu, supaya orang yang mendengarkan itu boleh dibuka wawasannya. Oh iya, ini yang benar. Nah, kembali kepada Niniwe, saudaraku, begitu Yunus dikeluarkan, hampir mati di dalam laut, ditangkap oleh ikan, dan oleh ikan itu disuruh Tuhan minggir ke pantai, dan ikan itu mungkin mules perutnya karena nguntal, bukan makanannya gitu ya, perutnya sakit, dimuntahkan. Nah, sampai di situ Yunus terpaksa juga memberitakan, hai penduduk Niniwe, kalau engkau tidak bertobat, kota ini akan dihukum. Ternyata saudaraku, penduduk Niniwe, terutama rajanya, kita tadi sudah membaca, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan, sebentar, ayat 6 saya bacakan. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, apa yang dilakukan? Turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, jubah kebesarannya ditanggalkan, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk di atas api. Tahtanya ditinggalkan, jubah kebesarannya ditanggalkan, dan dia duduk di atas api. Jadi dia merasa bisa bertobat, merendahkan diri atas apa? Suara yang dia dengar dari Yunus. Dan kalau ditelisik, kalau dia mau perhatikan siapa Yunus ini. Yunus ini orang-orang yang dijajah. Yunus ini orang Israel. Ketika Bapak Ibu punya musuh, ya, tapi saya harap tidak ya. Ada orang yang musuh kita, benci dengan kita, kemudian dia memberi saran kepada kita, kira-kira kita dengarkan apa enggak? Kita nggak mau dengar. Tapi raja ini raja loh, raja, bukan penduduk biasa. Raja mendengar apa yang dikatakan Yunus, dia mulai turun dari singgasananya, turun dari kenyamanannya, turun dari hidup kemewahannya, dan dia tanggalkan jubahnya, bahkan duduk di atas abu. Itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu ketika mereka sedang sedih, ketika mereka sedang mengalami kesusahan atau pertobatan. Dia koyakkan jubahnya, dia tanggalkan dan duduk di atas abu. Ini yang dilakukan oleh Raja Niniwe, dan dia bukan merendahkan diri seorang. Dia bukan membawa dirinya sendiri. Dia mengumumkan, ayo kita berpuasa, merendahkan diri. Dan luar biasanya yang disuruh puasa bukan cuma penduduknya, sampai binatang-binatangnya. Menandakan sebuah pertobatan. Begitu dia mendengar suaranya Yunus, dia tanggapi suara itu. Dan ternyata, saudaraku, mereka bertobat.
Kadang-kadang suara anak kecil, suara dari musuh, itu juga sebuah teguran buat kita. Jangan anggap itu musuh, aku gak suka dengan dia, apapun yang dia katakan. Apalagi kalau musuh itu kritik kepada kita gak mau dengarkan. Coba kita mau belajar untuk memiliki waktu yang ada ini untuk bertobat. Caranya kita koreksi, kita introspeksi ketika ada suara-suara sumbang menerpa kita. Jangan kesusu marah dengan orang itu, tapi coba koreksi. Benar apa enggak kata-kata orang itu? Oh iya ya, aku kok seperti ini. Duduk, merendahkan diri. Ya Tuhan, sekalipun itu suara musuh yang tidak suka dengan kita, mungkin itu sebuah kritik. Tapi kalau kritik itu membangun, mari kita bertobat. Kesempatan untuk bertobat harus kita miliki setiap hari. Karena hidup ini sebuah kesempatan, tapi begitu kesempatan itu dibuang, kita gak punya kesempatan bertobat. Ya, seperti anak kecil yang sekolah, begitu dia gak bermalas-malasan untuk masuk sekolah, dia gak menerima pelajaran baru, ketika ulangan dia dapat nilai yang rendah. Dan itu tidak bisa mengangkat dia untuk menambah level tingkatan sekolahnya. Demikian juga kita ketika enggan untuk mendengar kritik, mendengar teguran dari firman Allah. Kita tidak tahu salah kita, bahkan kita merasa baik-baik saja. Haleluya. Gunakan kesempatan untuk bertobat. Haleluya. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Haleluya. Banyak ayat yang menyatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Haleluya. Jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini kami masih bisa, saudara dan saya masih bisa mendengar teguran Tuhan. Karena hari itu adalah sebuah pemulihan ketika kita mau mendengar teguran Tuhan. Yang kedua, kesempatan apa yang bisa kita kerjakan dalam waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan? Pertama, kesempatan bertobat. Dan ketika saudara masih punya waktu dan kesempatan untuk bisa beraktivitas, kesempatan apa yang harus kita isi, yang harus kita ambil, yang harus kita cermati, supaya hidup ini saat kematian itu adalah sebuah keuntungan, ya. Supaya hidup ini menghasilkan buah. Ketika aku masih hidup, berarti aku harus hidup memberi buah. Nah, kesempatan yang tidak boleh kita abaikan adalah kesempatan untuk berbuat baik, ya. Kesempatan untuk berbuat baik itu tidak diperintahkan, tapi kita ambil ketika mata kita melihat. Dan Tuhan sudah menunjukkan peristiwa di depan mata kita, saudaraku. Pilihan ada di tangan kita. Mau melakukan perbuatan baik, ada kesempatan untuk berbuat baik. Mau melakukan atau enggak, itu kesempatan dalam kehidupan kita, ya. Sebab itu mari belajar menanggapi kesempatan yang ada, yang masih diberikan kepada kita, supaya kita bisa mengisi kesempatan itu untuk berbuat baik. Haleluya. Lukas 16 ayat 14. Lukas 16 ayat 14 dan 20. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Dan ada Lukas 16 ayat 14. Bentar. Lukas 16, saya salah catat, ayat 20. Lukas 16 ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ya, terus lanjut. 21. Ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22.
Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya. Ayat ini menandakan, menyatakan, banyak penafsir ini adalah sebuah perumpamaan. Tapi kalau ada nama yang disebut, mungkin juga itu sebuah fakta, ya. Tapi itu tidak perlu bagi kita. Yang penting ini adalah menjadi berkat buat kita, ya. Entah ini perumpamaan atau kisah nyata. Kita melihat dari ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Dikatakan badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Kalau Lazarus ini berbaring hanya 1-2 jam, bisa jadi orang kaya itu tidak melihat. Tapi kalau Lazarus ini berbaring untuk mencari makan, mengharapkan apa yang sudah dibuang dari orang kaya dia makan. Dia tinggal di situ tentu tidak berjam-jam. Bisa jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari dan selanjutnya. Apakah orang kaya itu tidak melihat? Tidak melihat? Tidak mungkin kan? Pasti dia tahu. Mungkin juga pembantunya ketika buang bekas-bekas makanan yang sudah tidak dipakai, dibuang. Mereka pasti tahu. Tuhan, ini tadi tak buang, kok diambil sama orang itu, gitu ya. Mungkin lapor, bisa jadi. Nah, saudaraku, orang kaya ini sebetulnya punya waktu, punya kesempatan untuk berbuat baik kepada Lazarus. Bapak Ibu bisa menilai orang kaya ini jahat? Orang kaya ini jahat? Jahat? Ayo, kasih pendapat. Jahat atau tidak? Ya? Enggak. Kalau dia jahat pasti sudah diusir. Ngerusuhi pandangan. Jangan boleh di sini. Diurak baik, ya. Usir dia kalau dia jahat. Tapi ternyata orang kaya ini walaupun tidak jahat, tapi dia tidak baik. Kenapa? Kalau dia baik, dia punya kepedulian. Daripada dia makan yang sisa-sisa, bahkan yang sudah kotor, kasihlah yang baik. Bisa jadi kan? Kalau dia baik, atau mungkin karena dia kaya, bawalah dia ke puskesmas. Ya kan? Kasih dia baju. Dan Lazarus ini dikatakan penuh dengan borok, sampai anjing menjilat boroknya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika ada orang, walaupun orang itu penuh dengan borok, walaupun orang itu miskin, apakah orang itu membiarkan dirinya ketika anjing menjilat boroknya? Kira-kira secara logika, apakah dia membiarkan anjing menjilat boroknya? Tidak. Tapi kenapa di sini ditulis anjing menjilat boroknya dan tidak ditulis bahwa Lazarus ngusir? Karena dia terlalu lemah. Dia tidak bisa mengusir anjing itu. Dia sakit parah. Tapi orang kaya ini melihat ada di depan matanya. Tapi dia tidak melakukan sesuatu. Ya wis lah, wong mau dimakan ya udah silakan. Saya pernah membuang sesuatu di depan, ternyata dikoreh-koreh sama seseorang, ya tentunya orang gelandangan. Saya makdek, aduh ini orang gak makan, saya bungkuskan nasi, saya bungkuskan apa yang layak gitu, saya berikan, dia makan langsung. Dalam hati saya, Tuhan ini juga jiwa, apa yang bisa kami lakukan? Haleluya. Nah saudaraku, kesempatan berbuat baik itu ditaruh Tuhan di depan mata orang kaya. Bisakah Bapak Ibu melihat ketika Tuhan menunjukkan di depan mata kita apa yang harus kita perbuat? Mari kita tanggapi. Ingat, hidup adalah sebuah kesempatan. Sebab itu diberi kesempatan di sini sebulan sekali, ya, untuk bisa berbagi nasi bungkus. Nah, siapa yang menangkap kesempatan ini
untuk aku bisa berbuat baik, lakukan, ya. Puji nama Tuhan. Itu kesempatan. Karena apa? Setelah hidup ini ada apa? Ada penghakiman. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ada satu tempat yang berbeda antara orang kaya dan Lazarus ini ketika di alam sana. Ada satu tempat yang berbeda dari orang kaya dan Lazarus ketika di dunia. Orang kaya itu penuh kemuliaan, penuh kemewahan, ya. Kalau kita baca bahwa orang kaya itu berpakaian, hidup dalam kemewahan, bertolak belakang dengan kondisinya Lazarus. Tapi ketika mati, ada tempat yang berbeda juga. Haleluya. Ada tempat yang berbeda. Lazarus, orang kaya itu melihat ke atas. Lazarus dipangku oleh Bapak Abraham. Nah, saudaraku, jadi ketika kita hidup itulah sebuah kesempatan. Ketika kita buang kesempatan yang kita miliki, apa upah kita di sana? Atau mungkin kita berkata, oh gak dapat upah gak apa-apa, yang penting aku selamat. Malu, saudara. Haleluya. Rasul Paulus juga supaya aku tidak malu di Filipi pasal 1 ayat 23, itu mari kita bacakan, tolong dibacakan. Filipi ayat selanjutnya dari Filipi pasal 1 tadi. Silakan. Filipi pasal 1 ayat 23. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Amin. Terus? Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Ya, saudaraku, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya. Aku didesak dari dua pihak. Aku mau pergi diam dengan Kristus, atau aku tinggal bersama kamu. Nah, saudaraku, ketika aku tinggal bersama kamu, aku harus melakukan kesempatan ini untuk menguatkan kamu, supaya ketika aku menghadap hadirat, aku tidak beroleh malu. Haleluya. Aku tidak beroleh malu. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kesempatan yang saudara dan saya miliki sekali lagi di dunia ini, bagaimana kita menyikapinya? Kita mau isi atau kita abaikan, gitu ya. Seperti orang kaya ini tahu harus berbuat baik, tapi dia tidak lakukan itu. Itu memang haknya, ya kan? Haknya orang kaya itu. Mau berbuat baik atau enggak, itu haknya. Hak saudara, hak saya untuk bisa berani rugi waktu kita, rugi dana kita, rugi kesempatan kita, tenaga kita. Itu keputusan kita. Kita mau ambil, berani rugi, memberi pertolongan, memberi waktu kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan itu nanti upahnya setelah kehidupan ini. Ada satu pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan di hadapan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, jadi saudaraku, gunakan kesempatan ini untuk berbuat baik. Nah, kapan kita berbuat baik? Kalau kita mendengar, kalau telinga kita menjadi satu anten yang bisa mendengar, ya, orang-orang yang harus kita tolong. Mata kita bisa melihat orang-orang yang bisa kita tolong. Haleluya. Makanya dibelajari, ya, supaya kita bisa menyisihkan untuk bisa memberikan satu bungkus nasi. Itu
pembelajaran ya. Minggu lalu kita belajar hidup itu pembelajaran ya. Dan kalau ada kesempatan, bisakah? Atau mungkin kita merasa aku sendiri butuh, aku sendiri gak cukup, aku sendiri makan cuma 2 kali. Kalau kita cuma mikir diri sendiri, kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Setiap Natal kita ingin jadi berkat ya. Setiap Natal kita ingin jadi berkat, sebab itu kita kumpulkan dana bukan untuk pesta pora kita, tapi untuk berbagi berkat. Dan itu sudah diketahui oleh lingkungan sekeliling. Wah, Natal nanti ada sembako. Natal bahkan sudah daftar sebelum jauh-jauh. Jangan lupa saya ya tante. Nah saudaraku, mari kita belajar menyikapi. Sebab itu saya tidak ingin mengurangi dana-dana untuk memberikan sembako ini. Haleluya. Karena itu sudah dirasakan oleh lingkungan ini. Ayo, apakah kita bisa ikut andil di dalamnya untuk kita bisa menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Ya, itu kesempatan untuk berbuat baik. Yakobus 4 ayat 17. Silakan. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Apa saudaraku? Jadi jika orang tahu berbuat baik tapi tidak melakukan, apa dikatakan? Berdosa. Jadi jangan anggap berdosa itu hanya perbuatan jahat. Membenci, kepahitan, membunuh ya, membalas jahat dengan jahat, bukan itu saja dosa. Ternyata ketika kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu juga dosa. Mari kita pikirkan dan renungkan saudaraku, sepak terjang kita seperti apa? Bisakah kita mengisi waktu-waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk berbuat baik? Karena ketika tahu ini adalah perbuatan baik, tapi tidak mau kita lakukan, kita abaikan, kita hanya mikir untuk diri sendiri, itu dosa. Haleluya. Baik, yang ketiga, kesempatan apa? Hidup ini kesempatan untuk bertobat. Hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Hidup ini kesempatan untuk bisa melayani. Haleluya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Yohanes 12 ayat 1 sampai 3 dan 7. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyaknya semerbak di seluruh rumah itu. Ya. Ayat pertama menjelaskan kapan perempuan ini melakukan penghormatan kepada Tuhan, menyiram, menuang minyak narwastunya, minyak yang mahal. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Kita banyak mendengar bahwa Yesus itu seringkali datang ke Betania, ke rumah Lazarus, ke rumah Marta, Maria ini. Tapi kenapa baru ini Maria menuangkan minyaknya? Dan ketika Yesus saat itu bukan ke rumah Maria, tapi ke rumah yang lain, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Tuhan Yesus ada di Betania, tapi bukan di rumah Lazarus. Betania itu tempat tinggal Lazarus, tapi Tuhan tidak ke rumah Lazarus, tidak ke rumah Maria, tapi ke rumah, kalau di ayat-ayat yang lain, ke rumah Simon. Nah, ketika Tuhan di situ, tentu Tuhan juga bawa murid-muridnya kan? Link satunya Tuhan ya, dibawa untuk dijamu di rumah Simon. 6
Nah, saat itu dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk dia. Disebutkan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lazarus nyagongi Tuhan, dengarkan, menyambut Tuhan, duduk makan. Marta tahu tugasnya, dia melayani, masak, bikin mendoan, bikin teh, bikin kopi mungkin ya. Nah, tapi Maria, dia pikir 6 hari sebelum Paskah dia tuang itu minyak wangi. Selama ini disimpan. Walaupun Yesus sudah sering datang ke Betania, tapi begitu saat itu seolah-olah tidak ada kobaran dalam hatinya, ingin membuat nama Yesus itu harum, ingin membuat tubuh Yesus itu harum. Sebab itu dia ambil minyak ini. Apa yang dia lakukan? Minyak itu dituang di tubuh Yesus, tapi dituang di kaki Yesus. Tidak dilap dengan lap yang sudah pernah dipakai, tapi dilap pakai rambutnya. Haleluya. Minyak narwastu yang mahal harganya adalah sebuah kekayaan satu-satunya yang dia miliki. Dan rambut itu adalah sebuah mahkota kebanggaan. Itu dituang di kaki Yesus. Yesus membiarkan sementara murid-murid, salah satunya Yudas, protes. Ini perbuatan sia-sia. Ngapain minyak itu dituang, dibuang begitu saja? Tapi Tuhan diam. Tuhan membiarkan perbuatan Maria ini. Dan ternyata saudaraku, 6 hari kemudian, hari Paskah, Yesus disalib. Jadi ketika Maria lari ke rumah Simon, di mana di sana ada orang-orang yang boleh dikatakan kudus, rasul-rasul, dia tidak peduli rasa malunya, rasa nggak kepenak, tapi ini kesempatan bagi Maria. Ini kesempatan aku punya yang paling berharga, yang paling aku banggakan, aku taruh di bawah kaki Yesus. Haleluya. Dan ketika murid-murid protes, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Biarkan dia, karena dia mengingat penguburanku. Apakah Maria tahu itu saat penguburan Tuhan? Enggak tahu. Tapi dia gunakan kesempatan ini untuk bisa melayani Tuhan. Pompong Tuhan masih ada di dunia, belum disalib. Dan Maria enggak tahu kalau kesempatannya tinggal 6 hari. Saudara dan saya tidak tahu kesempatan saudara, kesempatan saya. Tapi gunakan setiap kesempatan yang Bapak Ibu bisa melihat, Bapak Ibu bisa dengar, apa yang bisa aku lakukan. Haleluya. Supaya, karena kita tidak tahu waktu yang kita miliki. Mungkin tinggal 1 hari, mungkin tinggal 2 hari, mungkin tinggal 7 hari, kita nggak tahu. Sebab itu gunakan. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk bisa melayani, mengharumkan nama Tuhan. Karena waktu tidak selalu kita miliki, ya. Waktu tidak bisa kompromi, ya. Waktu itu berjalan terus. Kalau kita berhenti, waktu itu berjalan terus dan kita akan kehilangan waktu. Haleluya. Gunakan kesempatan, gunakan hidupmu untuk mengisi waktu-waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Haleluya. Coba dibacakan Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Iya. Kalau kita sedang menjumpai sebuah pekerjaan, kerjakan itu apa? Sekuat tenaga.
serius mengerjakannya. Jangan asal-asalan, ya. Tapi serius. Entah bagaimana nanti hasilnya, yang penting kita sudah serius melakukannya. Haleluya. Karena tidak ada pertimbangan ketika kita dalam dunia orang mati. Tidak ada. Waktunya sudah habis, ya. Pertimbangan itu saat kita hidup. Haleluya. Jangan sampai kita hidup, kita tahu melakukan berbuat baik, kita buang. Jadi ketika apapun juga yang kamu jumpai di depan matamu, lakukanlah itu dengan sekuat tenagamu. Haleluya. Karena tidak ada pertimbangan, persetujuan atau apapun setelah mati. Seperti orang kaya tadi, setelah mati, Bapak Abraham tolong kasih tahu saudaraku yang ada di dunia. Ternyata dunia orang mati masih ingat dengan kehidupan yang ada di dunia. Tapi waktunya sudah enggak ada. Haleluya. Yohanes 9 ayat 4 silakan. Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya. Kesempatan bekerja itu siang. Siang itu kapan? Selagi kita bisa bekerja. Ya kan? Selagi kita masih bisa melakukan. Jangan buang kesempatan itu untuk bekerja. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Ketika Tuhan menghadapkan kepada kita apa yang harus kita lakukan, itu pengutusan dari Tuhan. Kita mau menanggapi atau tidak? Haleluya. Itu pengutusan dari Tuhan. Puji Tuhan, mari kita belajar untuk ngerti dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Untuk kita bisa jalani, oh ini yang harus aku lakukan. Haleluya. Dan kita mau melakukannya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini. Sebab itu bekerjalah selagi hari siang, karena akan datang malam di mana orang tidak bisa bekerja. Haleluya. Kesempatan saudara, kesempatan saya terbatas. Yang keempat, bagaimana kita mengisi kehidupan ini? Haleluya. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu yang ada ini? Hidup ini punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Jangan lupa ya, Tuhan Yesus pesan, pergilah beritakan Injil. Haleluya. Yohanes 4 ayat 25, 26, 28. Yohanes 4 ayat 25, 26, 28. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ya. Kisah ini seringkali kita dengar. Perempuan yang ada di sumur, Tuhan Yesus juga ada di situ. Dan perempuan ini ingin menimba air dari tempat rumahnya ke sumur itu untuk mengambil air. Tapi ternyata ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan tanya, kalau kamu tahu siapa aku akan memberikan kamu air. Karena Tuhan tadinya minta air kan sama perempuan ini, perempuan Samaria. Minta air. Kemudian perempuan ini, Anda kan orang Yahudi, Anda tidak layak, tidak pantas untuk berkomunikasi, bahkan minta air, ya. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu tahu siapa aku akan bisa memberi kepadamu air hidup yang akan mengalir dari dalam dirimu, dan itu akan memberkati orang. Mosok Anda kan tidak punya timba, katanya ya. Ada gak punya timba? Sumur ini dalam, gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ingin air hidup itu, bawa suamimu ke sini. Tuhan mulai membongkar, kalau kamu ingin minum air kehidupan yang dariku,
Nggak bisa kamu membiarkan dosa. Dosa itu harus dibongkar. Dan perempuan ini bilang, akhirnya dia membuka diri. Aku nggak punya suami. Tapi Tuhan langsung tegur, memang 5 orang laki-laki yang dalam rumahmu itu bukan suamimu, simpenanmu. Dia madek ketika ditegur Tuhan. Dia merasa, loh kok tahu hidupku. Dan kemudian saat itu dia percaya ada Mesias akan datang. Tapi gak tahu kapan Tuhan Mesias itu akan datang. Ayat 25 itu mengatakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami, termasuk membongkar dosanya. Aku tahu. Tapi dia tidak tahu kalau yang berdiri di depannya itu Kristus. Dan Tuhan mulai menyatakan diri. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Perempuan ini kaget. Loh, aku melihat Mesias yang sudah dia dengar akan datang, ternyata ada di depanku. Haleluya. Dan setelah itu ayat 28 mengatakan, maka ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Dia sudah lupa dengan timbo ember yang dia bawa tadi. Lupa, nggak diisi. Tapi di sini sudah membual air kehidupan ketika dia sudah dibongkar dosanya di hadapan Tuhan. Dan dia mulai merasakan, aku harus menyampaikan berita ini kepada orang lain. Dia teriak, ini loh ada Mesias, aku sudah ketemu secara pribadi. Padahal tadinya dia malu-malu untuk datang ke sumur itu. Untuk menimba air, dia ambil kesempatan yang sepi, siang hari panas-panas, ya. Biasanya orang ambil air kan mungkin pagi atau sore, dia siang hari. Dia tidak ingin ketemu orang banyak karena dia adalah orang yang tidak baik reputasinya. Dan setelah dia merasakan, dia tidak bisa membendung hatinya untuk menyuarakan kepada orang banyak. Dan anehnya orang banyak itu mendengar, memperhatikan apa yang disampaikan oleh perempuan ini. Bisa terima berita yang disampaikan oleh perempuan, padahal ini wanita yang tidak baik, yang dihindari orang. Tapi perkataan dalam memberitakan Injil bisa diterima. Akhirnya seluruh kota itu bisa menghambat Tuhan. Tuhan jangan pergi, tinggal di sini dulu, ajar kami, berbicaralah kepada kami. Mereka masih rindu untuk mendengar suara Tuhan. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah kesempatan untuk bisa memberitakan Injil? Dalam segala hal, kemanapun. Kadang-kadang ketika saya ketemu orang, saya masih merenung-renungkan kalimat apa ya yang harus saya bicarakan, yang harus saya sampaikan. Jembatannya untuk bisa memberitakan namamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari gunakan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil, karena tidak banyak waktu-waktu yang saudara dan saya miliki. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Haleluya. Baik atau tidak waktunya, baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman. Nyatakan yang salah. Jadi kalau kita sedang ditegur, bertobat, ya. Kalau kita sedang diingatkan, berubah seperti perempuan ini. Tadinya haus untuk air sumur itu, tapi ternyata setelah dia ketemu Yesus, itu tidak ada gunanya. Kenikmatan dunia tidak ada gunanya. Yang ada di dalam hatinya membual untuk memberitakan Injil. Baik
atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman, nyatakanlah yang salah. Efesus 2 ayat yang ke-10, silakan. Efesus pasal 2 ayat yang 10. Efesus 2 ayat yang 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam apa? Dalam perencanaan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Haleluya. Untuk apa? Kita diciptakan dalam Kristus, kita dibentuk ulang dalam Kristus. Ketika kita percaya Tuhan, Tuhan ada di dalam kita dibentuk, diciptakan dalam Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan melakukan pekerjaan jahat, pekerjaan baik. Haleluya. Entah itu diterima baik atau enggak, itu bukan masalah kita. Yang memperhitungkan adalah Tuhan. Entah orang menganggap kita begini, menganggap kita begitu, itu urusan Tuhan. Yang penting niat kita benar. Di mata kita ada kesempatan untuk berbuat baik, kenapa enggak? Haleluya. Siapa yang ada di depan kita untuk kita bisa berbuat baik? Tadi kita nyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Mungkin itu anggota keluargamu, anakmu, suamimu, yang mungkin karena sudah bertahun-tahun berkeluarga, lihat suami itu sudah mulai bosan, lihat istri sudah mulai bosan, lihat anak kok nyebelin. Tapi itu keluarga yang harus kita cintai, ya. Bagaimana kita bisa berbuat baik, termasuk berbuat baik itu menyatakan yang salah. Berbuat baik itu juga memberi pertolongan kepada orang yang lemah. Mungkin ada orang tuamu yang sudah tidak berdaya, mungkin sudah tidak ganggu gawe, ya. Tapi ingat, dulunya dia sudah berjuang membesarkan aku sampai hari ini. Bisakah kita melihat itu ada di depan kita? Haleluya. Bisakah kita rangkul? Bisakah kita ajak bicara? Bisakah kita menghiburnya? Haleluya. Puji Tuhan. Efesus 2 ayat 10 itu mengatakan, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Sebelumnya Ia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita masih punya kesempatan, punya waktu, gunakan ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena Paulus mengatakan, ketika aku harus hidup itu berarti aku memberi buah. Buah apa? Yang menyenangkan Tuhan. Dan hidup kita ini bagaikan penyembahan di hadapan Allah. Apapun yang kita lakukan Tuhan, ini untuk memuliakan Engkau. Itu sebuah penyembahan. Apapun yang kita katakan ini untuk memuliakan Engkau. Mungkin itu teguran, mungkin kita juga dapat teguran. Tanggapi. Biarlah setiap kesempatan yang ada, waktu-waktu yang ada, itu adalah kesempatan untuk bertobat. Mari kita minta bimbingan Tuhan, bimbingan Roh Kudus, agar bisa membuka mata kita untuk melihat, oh ini kesempatanku untuk bertobat, ini kesempatanku untuk berbuat baik, ini kesempatanku untuk melayani, ini kesempatanku untuk memberitakan Injil. Pakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama.